Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elsa. Selamat pagi ya Pak Jais dan Bu Teli. Ya, selamat pagi. Ya, semoga sehat ya semuanya ya. Ya Allah sehat. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Nah, Bapak Ibu, saya Bu Elsa sebagai pengamat. Nah, sebelum kita melakukan coaching pada sesi ini, sebagai awal saya melakukan sesi pengamatan ini, ada beberapa hal yang ingin kita sama-sama diskusikan, yaitu tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Ya, baik pada coaching kita hari ini, khususnya coachingnya sesi pertama ini, dan rubriknya adalah tentunya alurnya sesuai dengan yang sudah kita pelajari, yaitu alur Tirta. Jadi semoga baik coachingnya dan coachnya tidak melebar, sehingga tetap berada di alur yang sudah kita sepakati bersama kemarin. Kemudian semoga pertanyaan-pertanyaan itu dapat direspon Pak Jais ya, dengan kalimat dan jawaban-jawaban yang memang sesuai arahan, dan pertanyaan juga terbuka menerima apa keluh kesah dari permasalahan yang nantinya. Semoga diberikan pertanyaan-pertanyaan yang nyaman sehingga Pak Jais dapat mengeluarkannya dengan jujur apa adanya. Nah, boleh kita mulai saja ya. Oke. Pak Jais dan Bu Teli. Siap, baik, Pak. kepada Bapak dan Ibu saya persilahkan untuk melakukan coaching. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Bu Elsa atas kesempatannya. Di sini saya sebagai coach dan Pak Jais sebagai coachingnya. Sebelumnya saya mohon izin ya Pak Jais untuk melakukan rekaman pada sesi ini. Rekaman ini nantinya hanya akan dibaca ataupun ditonton oleh fasilitator kita, itu Bu Yanti ya Pak Jais ya. Jadi nggak apa-apa ya kita rekam ya Pak Jais ya. Oke, Pak Jais apa kabar ini Pak? Alhamdulillah Bu. Semangat ya kayaknya ya. Pagi. Sinyal Pak Jais agak kurang ini ya, kayaknya kurang support ya, agak putus-putus nih Pak. Gimana Pak, ada yang bisa saya bantu atau apa nih tujuan dari pertemuan kita pada pagi hari ini Pak? Kemarin Bu, tadi ada orang tua dari siswa itu pada siswa yang anak murid saya kan tidak naik kelas karena nilainya itu jauh di bawah KKM. Itu kan saya putuskan untuk tidak naik, akan tetapi itu dari siswa tersebut yang tidak naik kelas itu, jadi dia tuh nilainya tidak. Pak Jais, mohon maaf, suara Pak Jais kan agak putus-putus nih. Mungkin lebih biar agar lebih jelas, Pak Jais boleh off cam kali ya Bu Elsa ya, biar agar lebih jelas suaranya Pak Jais. Mohon maaf ini Pak Jais ya, di off cam kan aja agar apa yang Pak Jais sampaikan ke saya sebagai coach itu tersampaikan dengan baik. Oke, boleh diulang, tadi saya menangkapnya ini Pak Jais ada orang tua siswa Pak Jais ya, orang tua murid Pak Jais ini anaknya tidak naik kelas ya Pak Jais ya, itu yang baru saya tangkap nih. Ya, sepertinya ada komplain ya dari orang tua tersebut ya Pak Jais ya. Iya. Oke, boleh orang disampaikan tua lagi dari Pak. siswa, orang tua siswa yang saya tidak naikkan, Iya. karena di bawah KKM itu datang ke rumah saya, dia meminta supaya anaknya dinaikkan Bu. Oh. Jadi ya, terus Pak? ya dengan alasan dia kan malu anaknya naik. Jadi saya sampaikan bahwa saya memberikan penilaiannya sesuai dengan apa adanya. Saya tunjukkan progres nilai dari nilai harian, nilai ulangan, dan nilai semester. Jadi saya tidak bisa lagi menaikkan karena memang
posisi anak Bapak ini nilainya jauh masih di bawah KKM. Oke, berarti ini Pak Jais saya tangkap tujuannya ini pengen sharing lah ya sama saya sebagai coach ini. Mungkin kita mencari solusi yang terbaik agar Pak Jais bisa menenangkan lah ya, bahasanya apa ya, memberi pemahaman mungkin ya kepada orang tua si anak yang tidak naik kelas ini agar bisa menerima dan tidak merasa malu gitu ya Pak Jais ya, karena anaknya tidak naik kelas tadi ya Pak Jais ya. Karena memang tadi Pak Jais menyampaikan anaknya itu tidak nilainya itu tidak mencapai KKM, benar ya Pak Jais ya? Benar. Oke, kemudian Pak Jais, kalau dari pertemuan Pak Jais nih ya sama si orang tua murid ya, dengan orang tua murid tadi, apa yang sudah Pak Jais lakukan selain Pak Jais melihatkan KKM? Apakah Pak Jais sudah menyampaikannya dengan baik, ataupun apakah orang tuanya si anak itu sudah mulai menerima dengan bukti-bukti otentik lah ya bahasanya, mungkin ya, bukti-bukti otentik nilainya, nilai si anak, terus mungkin aktivitas si anak dalam kelas yang Pak Jais rangkum, apakah sudah Pak Jais sampaikan dengan baik sehingga orang tua itu dapat menerima, Pak? Untuk saat ini sudah Bu, cuman waktu pertama kali datang dia itu sampai pura-pura mau nangis, menurut sampai mau nangis gitu Pak, makanya karena ini meminta belas supaya anaknya mau dinaikkan ya. Kata saya memang itu sudah jadi peraturan dari sekolah bahwa KKM sudah ditetapkan dengan rapat guru dan kepala sekolah, bahwa KKM tersebut tidak bisa diubah-ubah lagi karena sudah keputusan atau rapat. Kemudian bahwa tidak perlu malu Bu, karena saya memberikan penjelasan kepada orang tua siswa tersebut bahwa kalaupun dipaksakan nanti kasihan kepada karena beban berat, kata saya. Jadi ibu tidak perlu memaksakan hanya naik kelas, nanti anaknya makin ini berat beban pikirannya karena belum mampu dalam kelas yang sekarang, belum mampu, kemudian dinaikkan lagi nanti beban dia semakin berat. Saya bilang tuh tidak usah dipaksakan. Oke, benar ya Pak ya. Berarti saya menangkap di sini kekuatan Bapak dalam menyampaikan ke orang tua siswa tadi, ibaratnya Bapak sudah menyampaikan nilai si anak memang tidak sesuai dengan tidak mencapai KKM, terus memang ini udah aturan dari sekolah ya Pak ya. Ya Pak Jais. Nah, kalau menurut Bapak ya Pak, kesempatan apa Pak yang Bapak miliki sekarang nih untuk agar si orang tua ini agar lebih bahasanya tuh agar lebih bisa menerima? Ada enggak kesempatan yang Bapak miliki ataupun peluang yang Bapak bisa ambil untuk mengatasi permasalahannya tadi Pak? Begini Bu, kemarin sudah saya jelaskan kepada orang tua siswa tersebut yang seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian apabila ini Bu dipaksakan, saya pun juga nanti ditegur sama kepala sekolah ataupun wali kelas yang selanjutnya bahwa anak tersebut belum sesuai atau belum mencapai kriteria KKM yang sudah ditetapkan untuk kenaikan. Jadi itu pun saya kelas ibu tak bisa. Nah, untuk ini ya Pak ya, intinya Bapak saya lihat sudah berusaha ya Pak, benar ya Pak ya, sudah berusaha memberikan pemahaman ya Pak kepada orang tua si anak. Nah, untuk kedepannya nih Pak, rencana Pak Jais untuk mengatasi permasalahan yang serupa mungkin Pak, apa nih Pak kira-kira rencananya Pak Jais Pak?
Jadi mengerti Iya. saya Iya. balik. Menurut saya perlu ya adanya komunikasi antara guru dengan orang tua siswa. Jadi ataupun guru atau orang tua siswa yang datang ke sekolah ataupun guru yang intensif secara personal menyampaikan ini kepada orang tua tersebut, khususnya kepada siswa yang nilainya di KKM, siswa yang terancam tidak naik, jadi jauh-jauh harus ini menyampaikan pada murid tersebut bahwa anaknya kemungkinan tidak naik kelas karena nilainya kenaikan dia tidak ada perkembangan dalam belajarnya, mungkin anak ibu tidak karena ini anak ibu tidak dapat mengikuti atau tidak dapat nilainya di bulan September. Jadi perlu diadakan komunikasi jauh-jauh sebelumnya, sebelum kenaikan kelas atau sebelum ujian atau diakseskan boleh dengan orang tua, khususnya kurang banyak di bawah itu. Oke, baik ya Pak. Berarti Pak Jais rencananya ini untuk mengkomunikasikan dengan orang tua jauh-jauh hari ya Pak ya. Nah menurut Pak Jais nih, kapan nih Pak waktu yang tepat untuk melakukan hal itu? Misalnya apakah 3 bulan sebelum kenaikan kelas ataupun di awal tahun pembelajaran? Nah menurut Pak Jais itu kapan tuh Pak? Mungkin dari analisa saya dulu sebelum menerima siswa yang baru naik ini, saya kan menganalisa nilai-nilai di kelas yang sebelumnya, mana anak-anak yang kira-kira itu saya tangkapnya agak lambat ataupun nilainya pas-pasan. Jadi mungkin kan setelah ulangan Bu ya, kalau sebelum ulangan subtema atau subtema 1 itu kan sudah mulai minta bahwa anak tersebut bisa mengikuti ataupun ketinggalan dengan kawan-kawannya. Kalau dari yang dari hasil saya bisa berarti Pak Jais ingin melakukannya ketika setelah melakukan ini ya Pak, penilaian subtema 1 ya. Benar ya Pak? Ya. Oke, biar ada datanya dulu lah ya Pak ya. Jadi kita ngomong ke orang tua sudah berdasarkan data itu ya Pak. Oke, ya. Pak Jais. Pak, saya mau nanya lagi boleh ya Pak ya? Banyak nanya ya saya. Nah Pak, menurut Pak Jais nih, ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bapak itu bagaimana Pak? Ukurannya apa sih ataupun indikatornya itu apa yang Pak Jais rencanakan itu tercapai apa tuh Pak? Begini Bu, untuk mencapai langkah saya ini berhasil atau tidak, nanti waktu penerimaan raport tidak ada lagi orang tua yang komplain lagi, karena jauh-jauh hari sebelumnya sudah diadakan komunikasi antara guru dengan orang tua. Jadi setelah penerimaan raport tidak ada lagi orang tua yang datang ke sekolah ataupun ke rumah untuk membahas nilai anaknya karena tidak menerima dengan hasil keputusan di sekolah. Oke, luar biasa sekali ya. Nah Pak, komitmen Bapak nih terhadap rencana Bapak nih apa nih? Atau ada nggak seseorang, siapa atau apa nih yang bisa membantu Pak Jais dalam menjaga komitmen tadi, ingin membuat pertemuan ya dengan orang tua siswa? Apa nih? Apakah bentuknya rencana atau bagaimana? Atau ada seseorang nggak yang bisa bantu Pak Jais nih Pak? Iya Bu, untuk mewujudkan rencana saya, aksi saya ini, saya sudah bahkan guru di sekolah juga dengan kepala sekolah ini disampaikan kepada rekan-rekan guru di sekolah dan juga kepada kepala sekolah. Mereka tunggu, nah saya lakukan itu
sesuai dengan peraturan bahwa setelah anak menurut rapat kenaikan kelas bahwa anak tersebut memang tidak layak untuk dinaikkan, dan saya pun harus tetap menjaga keputusan tersebut. Lagi karena intervensi dari orang tua, terus saya mengubah dari keputusan rapat tersebut itu mereka membuat tindakan yang saya lakukan. Kemudian pada waktu rapat sama orang tua itu juga telah bahwa sekolah atau pihak daripada orang tua siswa untuk membahas perkembangan belajar anak didiknya. Jadi kami dari sekolah juga menerima kapan saja dari orang tua untuk membicarakan perkembangan hidupnya ke sekolah. Ataupun kami juga memberi, kalaupun tidak sempat datang ke sekolah karena mereka kan sibuk dari cara perkebunan. Jadi kami pun juga menerima melalui Bapak Ibu tidak sempat datang ke sekolah, Bapak Ibu silakan berkomunikasi dengan kami dengan melalui telepon atau SMS atau WA boleh Bu, supaya terjalin komunikasi antara orang tua siswa dengan pihak sekolah, terutama dengan wali kelasnya, untuk mengetahui perkembangan belajar anaknya di sekolah. Selain itu juga saya sampaikan bahwa kesempatan belajar di sekolah itu sangat terbatas. Apalagi kelas paling waktu efektifnya di sekolah itu belajar mungkin sekitar 2 jam. Jadi yang banyak itu di sekolah kami juga meminta kerjasamanya dengan orang tua. Apabila anaknya kesulitan belajar, ya dibantu di rumah. Tuhan. Luar biasa sekali ya Pak Jais ya. Komitmen yang Pak Jais ini bukan main-main ya. Pak Jais itu menyediakan seluas-luasnya waktu, seluas-luasnya cara. Bentar ya, maaf ya Bapak Ibu ya. Ada gangguan sedikit. Jadi Pak Jais itu tidak hanya menerima masukan lewat komunikasi langsung. Tadi ya saya tangkap ya, boleh orang tua datang ke sekolah menemui Pak Jais atau menemui guru-guru yang lain untuk menyampaikan apa yang mereka lihat dari progres perkembangan anaknya belajar ya. Tapi Pak Jais juga menyanggupi nih, kalau saya tangkap, boleh nih orang tua menghubungi Pak Jais atau guru-guru yang lain melalui berarti saya potong. Ibaratnya Pak Jais juga memberi kesempatan kepada orang tua siswa Pak Jais ini untuk menghubungi Pak Jais via alat telekomunikasi ya. Jadi ibaratnya kalau ada kendala orang tuanya itu tidak bisa datang ke sekolah karena mungkin kayak banjir ya Pak ya, ataupun ada kendala kesibukan yang lainnya, orang tua bisa nih. Atau Pak Jais apakah sudah ada menyediakan grup WhatsApp kelas Pak? Kalau Bu WhatsApp grup kalau untuk WA itu cara kami memang terbatas sinyal. Oh iya. Jadi jadi mungkin pakai SMS atau telepon juga boleh. Saya sampaikan kepada wali murid waktu rapat wali murid. Oh siap. Ya disesuaikan ya Pak Jais, menyesuaikan dengan kondisi Pak Jais di sana ya Pak ya. Nah Pak Jais, bagaimana nih dengan tindak lanjut dari sesi coaching kita nih? Apa sih yang Pak Jais dapatkan nih setelah Pak Jais menyampaikan unek-unek yang Pak Jais rasakan setelah Pak Jais datangi nih sama orang tua murid yang nggak terima, anaknya nggak naik nih. Gimana Pak Jais? Apakah Pak Jais sudah menemukan solusinya Pak? Sudah Bu. Yang seperti tadi Ibu dengan tadi itu yang setelah Ibu kali tadi dari saya, ternyata saya pun ada cara lain untuk mengatasi tidak terulang lagi. Baik, oke Pak Jais, saya tunggu loh ya kalau misalnya nanti Pak Jais ada dokumentasi mungkin tentang foto-foto kegiatan Pak Jais bersama komunikasi bersama orang tua siswa. Boleh Pak sharing-sharing ke saya, nggak apa-apa, kita bersifat terbuka aja, sama-sama saling belajar ya Pak Jais ya. Oke
Oke, Pak Jais, mungkin sinyalnya lagi ini gangguan ya. Pak Jais, saya mau ngucapin terima kasih banyak Pak, karena Pak Jais sudah mau berbagi sama saya, sudah mau sharing-sharing sama saya. Ini juga pelajaran berharga buat saya ya Pak ya. Terima kasih banyak ya Pak Jais ya. Ibu, sama-sama Ibu. Oke, sehat selalu ya Pak Jais ya. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Elsa. Saya kembalikan ke Bu Elsa lagi. Ya, baik. Terima kasih atas sesinya yang luar biasa nih dari Bu Teli dan Pak Jais. Ini langsung saya komentar ya. Iya, kayaknya seperti itu Bu. Baik Ibu, terkait dengan praktik Bu Teli dan Pak Jais terkait coaching tadi, saya jadi gimana ya, wah nanti saya bisa sehebat Bu Teli atau enggak gitu ya. Aduh, jangan gitulah. Oh, luar biasa saya Bu juga Teli. masih belajar Bu Elsa. Saya pengen juga jadi curhat kalau misalnya ada masalah kayaknya Bu Teli. Nanti saya buka biro ya. Apa yang menerima kayaknya terbuka sekali. Jadi tadi kan sehingga Pak Jais itu enak sekali mencurahkan permasalahannya itu dengan sedalam-dalamnya itu tadi luar biasa. Kalau saya itu kayaknya luar biasa ini cocok memakai di kayak Mama Dede. Jamaah dong saya nanti. Betul Bu. Saya mudah-mudahan saya pun bisa sehebat Teli lah. Sama-sama belajar ya Bu Elsa kita ya. Iya, saya juga mudah-mudahan kita sama-sama bisa memaksimalkan lah pembelajaran coaching ini Bu. Jadi untuk kepada alur tirtanya, itu sudah jelas bahwa tujuan utama dari coaching ini sudah jelas bahwa ada tahapnya nih, tahap awal di mana pihak coach dan coaching itu menyepakati dulu tujuan pembicaraan yang akan berlangsung kan. Tadi tujuannya kira-kira apa nih yang mau dibicarakan Pak Jais mengeluarkan. Nah di situ sudah disampaikan nih lewat pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Bu Teli tadi. Jadi tidak langsung kenapa, tapi dengan adanya pengantar-pengantar yang hingga Pak Jais ini menstabilkan kalau di segitiga restitusi kan menstabilkan dulu identitas tadi kan. Jadi biar Pak Jais itu enak dulu, tenang dulu pembicaraannya. Kemudian untuk di alur identifikasi juga itu juga sudah jelas ya bahwa dengan pertanyaan-pertanyaan Bu Teli sebagai coach itu menggali kira-kira tadi kenapa anak ini apakah sudah sampaikan nih kepada orang tuanya bahwa anak ini kenapa tidak naik kelas, apa sih fakta-faktanya, itu sudah jelas tadi sudah disampaikan pertanyaan dari Bu Teli dan Pak Jais juga sudah menggali ini faktanya sudah nih, ada nih bukti-buktinya ABC sudah disampaikan Pak Jais juga sudah jelas di situ kan. Saya sudah tangkap bahwa identifikasi juga sudah nampak nih lewat pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari Bu Teli. Kemudian rencananya juga tentunya juga sudah jelas bahwa ada pengembangan ide dan alternatif nih untuk rencana yang akan dibuat Pak Jais dengan pertanyaan tadi ya, pertanyaan dari Bu Teli membuat pertanyaan kira-kira ini apa rencananya Pak Jais nih untuk menyelesaikan permasalahan kedepannya nih, dengan bertemu dengan orang tua, berkomunikasi tidak hanya kepada Pak Jais tapi juga ke guru-guru kelasnya. Jadi terbuka nih sekolah terbuka ketika ada permasalahan kendala dari orang tua tentang permasalahan anaknya. Jadi mengeratkan kerjasama antara orang tua dengan sekolahnya Pak Jais itu juga sudah direncanakan oleh Pak Jais melalui pertanyaan dari Bu Teli. Kemudian terkait tanggung jawabnya juga tadi sudah disampaikan bahwa ada komitmennya, sudah juga ada komitmen. Kira-kira berapa nih rencana Pak Jais ini, apakah ada triknya atau bagaimana, bahwa tadi Pak Jais akan menyampaikan memberikan nomor HP, jadi bisa di SMS, bisa di telepon ketika orang tua ini mengalami permasalahan kendala, langsung bisa dihubungi lah pihak sekolah. Jadi
secara keseluruhan bahwa alur tirtanya sudah nampak nih, sudah semuanya sudah lengkap, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari Bu Teli, kadang pertanyaannya juga terbuka sehingga Pak Jais itu enak dalam mengutarakan permasalahan keluh kesahnya terkait dengan permasalahannya di sekolah. Jadi saya rasa ini sudah luar biasa, saya kasih jempol lah. Terima kasih. 4 dengan kaki saya. Ya itu saja Ibu. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi ya, Bapak Ibu, Bu Elsa dan Bu Teli. Ya, pagi ini kita akan melakukan praktek coaching ya, Bu. Coaching di sini Bu Teli selaku coach dan Bu Teli Coach, Pak. Coach ya. Ya, Bu Elsa selaku coach. Yang perlu diingat di sini yaitu adalah kompetensi inti dari coachnya ya, yaitu presence, kehadiran penuh nanti, mendengarkan aktif, dan tentunya pertanyaan berbobot yang harus disampaikan. Tujuannya untuk menggali si coach. Dan sesuai dengan alur yang kita gunakan di sini alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga praktek coaching ini dapat menambah wawasan kita dan dapat kita praktekkan nanti ya. Mungkin itu saja, bisa langsung saja ya Bu Teli dan Bu Elsa. Saya izin matikan, atau perlu off kamera kali ya? Nggak usah pun, nggak apa-apa Pak. Oke, siap, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Teli. Bu Elsa, makasih loh ya udah meluangkan waktu nih buat saya, Bu. Ya, untuk Bu Teli itu apa sih yang enggak tuh buat Bu Teli ini? Aduh, Bu Elsa, saya nih bingung, Bu. Sebenarnya bingung. Ini kan udah mau apa ya, kenaikan kelas nih, Bu. Kebetulan saya kan ngajar kelas 2 SD nih. Nah, kayaknya Bu Elsa nih orang yang pas. Kebetulan kan Bu Elsa ngajar bahasa Indonesia kan, ngajar SMP. Mungkin Bu Elsa bisa nih ngasih saya pencerahan lah sedikit gimana caranya saya nih biar bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi ini Bu, anak-anak Ya, saya apa kelas 2 ini, Bu? Ibu cerita nih. kemampuan membacanya itu masih lemah, Bu. Jadi efeknya itu ke pengaruh ke pelajaran yang lain gitu, Mbak. Jadi saya tuh agak pusing di sini, padahal saya tuh udah bukan lumayan sering, memang tiap hari ketika saya pembelajaran di kelas tuh padahal udah ngasih latihan baca itu ke anak-anak, kan anak asli cuma 4 orang. Jadi bisa lah semuanya kebagian dalam satu hari itu pasti saya latih bacanya. Tapi saya ini kayaknya mikirnya apa, karena efek corona pandemi kemarin, jadi mereka tuh ada something missing atau gimana ya Bu ngomongnya. Pokoknya tuh kayak kemampuan bacanya tuh gak seperti anak-anak sebelumnya gitu, kayak beda yang sekarang ini. Ada solusi gak ya buat saya, untuk saya gimana sih caranya biar anak saya ini kan kelas 2 tuh biasanya tuh lebih harusnya ya indikatornya tuh kalau mau naik ke kelas 3 tuh harusnya udah bisa baca gitu kayak Bu Elsa kan. Nah ini kelas 2 tapi bacanya tuh masih belum lancar ya. gitu. Jadi saya tuh greget gitu loh, Bu. Iya, jadi Ibu nih mau ketemu saya ini karena ada permasalahan bahwa anak-anak didiknya Bu Teli ini masih kurang dalam membaca, ya. Iya, Bu. Ada lemahnya gitu kan. Iya. Masalahnya adalah kurang dalam membaca. Nah, sebelum kita berangkat menghasilkan suatu solusi, kira-kira Bu Teli ini apa nih yang ingin Ibu capai nih setelah kita berbincang-bincang ini, Bu? Kira-kira apa Ya, nih? pengennya saya sih Bu, dari hasil pertemuan kita hari ini saya pengen nemuin solusi lah Bu, solusi terbaik ataupun strategi cara gimana caranya saya dalam beberapa bulan ini sampai sebelum anak saya naik kelas 3 ini, untuk agar anak-anak saya ini paling tidak mereka itu bacanya walaupun masih ngeja tapi mereka sudah bisa ngeja secara mandiri gitu Bu. Enggak, saya bantu seperti itu targetnya saya Bu. Harapannya sih malah yang lebih baik tuh kalau mereka tuh bisa bacanya lancar kayak gitu Bu. Lancar ya. Iya. Nah,
kalau melihat dari harapan Ibu nih, kira-kira berada di posisi keberapa nih Ibu? Ini dari 1 sampai 10 ada di posisi berapa nih Bu Teli nih dalam dalam pencapaian tujuan tadi? Kalau Kira-kira. dari setiap anak saya yang 4 ini Bu, sebenarnya kemampuan membacanya beda-beda Bu. Ada yang sudah bisa mengeja sendiri tapi belum lancar bacanya. Ada yang belum mengenal huruf dengan baik, dalam artian kadang suka terbalik-balik ya. Nah, ada juga yang sudah bisa mengeja tapi masih harus saya tuntun. Jadi kalau misalnya disuruh sendiri itu masih nggak mampu. Jadi kalau saya ambil rata-rata mungkin di angka 4 atau mungkin bahkan 3 biasa. Saat ini kemampuan bacanya itu 4 lah. Jadi kalau 3 kayaknya terlalu rendah ya. Mungkin di angka 4. Nantinya mau ke berapa lagi Bu? Setelah kita temukan solusi nantinya, Bu maunya berapa lah? Saya ya kalau setidaknya anak saya itu sudah bisa mengeja secara mandiri ya Bu, mungkin di angka 7 kayaknya sudah bagus sih Bu. Angka 7. Angka 7 ya. 7 sudah menurut Bu Teri sudah cukup bagus sudah ya untuk cukup anak-anak. membekali lah untuk mereka itu bisa naik kelas 3 gitu Bu. Iya, bekal untuk naik kelas 3-nya Iya. karena kelas 3 kata Ibu harus sudah lancar ya, sebenarnya harusnya sudah lancar kompetensi Ya membacanya. karena Iya. memang kondisi anak saya dampak pandemi tadi mungkin Bu ya saya menargetkan angka 7 lah dulu. Iya. Nah, Ibu pernah nggak bertanya sama anak-anak tersebut atau orang tuanya mungkin? Kan mungkin Ibu sering nih kalau mereka kan dijemput sama orang tuanya, berbincang-bincang lah sedikit sama orang tuanya. Mungkin kira-kira tuh apa sih yang menjadi kendala anak tersebut itu masih rendah dalam kualitas membacanya, Bu? Apa yang jadi hambatan dan kendalanya lah kira-kira? Kalau dari hasil bincang-bincang kalau di sana tuh Bu, anak-anaknya tuh jarang sih Bu ada yang diantar orang tua karena kan memang iya. anak pulau ya Bu. Jadi kebanyakan Sudah orang mandiri tuanya ya? lepas. Mandiri secara situasi. Sudah mandiri secara situasinya. Tapi beberapa orang tua tuh kayak yang agak terdekat dengan RGS saya itu pasti saya kunjungi kadang bawa anak saya main. Jadi sambilah ngobrol gitu kan. Nah yang saya temui ini ada anak saya orang tuanya khususnya ibunya ini kebetulan nggak bisa baca Bu. Itu mungkin bisa jadi salah satu faktor ya Bu ya. Dan dilihat juga ada juga yang memang backgroundnya mereka tidak TK, jadi langsung SD. Langsung SD. Ada juga karena kondisinya itu Bu, posisi TK-nya itu lumayan jauh. Jadi kalau anak yang ikut TK itu benar-benar orang tuanya tuh kalau bahasa kita tuh bahasanya tuh tekadnya tuh besar gitu mau bikin anaknya tuh pintar gitu. Jadi kadang saya melihat tuh ada juga orang tua yang kurang peduli sama anaknya saking kebanyakan anak. Jadi tuh si anak ini kayak kurang perhatian. Jadi benar-benar tuh kayaknya saya tangkap tuh mereka tuh cuma belajarnya di sekolah gitu Bu. Jadi kalau udah keluar ke sekolah kayaknya tuh pikiran untuk belajar, latihan baca, harapan kita kan kayak gitu ya. Anak di rumah didampingi lah sama orang tuanya walaupun mungkin orang tuanya nggak bisa berbuat banyak, paling tidak menunggui lah anaknya belajar gitu kan. Tapi kayaknya memang kondisi mungkin geografis atau gimana dan kesibukan orang tuanya bekerja juga Bu. Jadi kayaknya sulit untuk mereka para orang tua tuh mendampingi anak belajar secara setiap hari dan secara penuh. Itu Bu ya. Jadi kendalanya yang tadi itu ada memang anaknya tidak TK, terus apalagi tadi Bu ya yang orang tuanya memang ada yang nggak bisa orang baca tuanya belum buta itu ya, buta huruf ya. Iya biasa. Jadi bisa tangkap tadi bahwa hambatannya karena hambatan anak yang tadi kompetensi membacanya itu masih rendah karena tadi yang membaca orang tuanya itu masih buta huruf, kemudian juga pengawasan dan perhatian lah dari orang tuanya terhadap pentingnya pendidikan itu masih sangat rendah ya untuk orang tua peserta didiknya Bu Teli ini. Nah dari permasalahan itu ketika Ibu ingin mencapai solusi tadi, apa sih punya kekuatan apa ya dari Bu Teli sehingga bisa menggerakkan anak tersebut untuk berubah sedikit demi sedikit untuk menjadi agak lancar lah membaca
kalau perlu pun sampai tadi ya poinnya sampai ke poin skalanya skala 7 gitu kan. Apa sih kekuatan dari Bu Teli yang ini jadi galakan untuk anak itu? Nah, mungkin ya Bu Elsa ini masih bersifat rencana mungkin ya Bu. Rencana. Kemungkinan ya. Jadi yang sudah saya lakukan dulu lah. Yang sudah saya lakukan tadi yang saya sampaikan di awal tadi itu saya memberikan latihan membaca secara private ya, bahasanya mungkin private di akhir jam pelajaran sekolah ataupun di sela-sela ketika mereka sedang mengerjakan tugas atau sedang menulis, sedang mencatat. Nah, itu secara bergantian anak-anak saya panggil untuk membaca. Bacaannya saya memang tidak berikan banyak Bu, karena saya pikir anak ketika diberikan terlalu banyak malah yang ada tuh nggak jadi gitu Mbak. Jadi strategi saya itu sedikit tapi pasti kayak gitu. Maksimal iya pasti. Nah yang mungkin rencana berikutnya saya pengen bikin pojok baca mungkin Bu, karena memang belum ada sih Bu di kelas saya tuh. Pojok baca. Saya terinspirasi juga sama Bu Elsa kemarin itu, pengen juga bikin pojok baca mungkin ya. Mungkin buku-buku cerita kali ya Bu. Jadi biar anak-anak tuh tergugah kali ya untuk bacanya. Pojok baca. Terus kalau untuk orang tua murid ini sih paling ada pertemuan ketika mau ngambil rapot Bu. Jadi saya mungkin bisa kasih pesan lah ke orang tua murid untuk lebih peduli, ataupun ya kalaupun nggak bisa bantu anaknya belajar paling tidak duduk bersama anaknya mungkin untuk menemani si anak belajar. Begitu aja sih Bu mungkin. Itu sih rencana kedepannya mungkin ya Bu, biar bantu anak saya nih paling tidak yang awalnya bacanya masih terbata-bata ataupun bacanya mengejain hal tersebut, saya pengennya mereka udah bisa terlepas gitu. Iya. Jadi bisa saya catat bahwa ini sudah menjadi rencana ya Bu Teli ya, nanti kedepannya bahwa nanti Bu Teli ingin membuat pojok baca nih, pojok baca dengan menyiapkan buku-buku cerita ya, buku cerita ya, karena mungkin dengan buku cerita itu menimbulkan ketertarikan anak untuk melihat, sehingga ya otomatis mereka membahas apa sih isi dalam buku cerita yang menarik ini gitu ya. Yang kedua adalah tentunya kerjasama dengan orang tua, menyampaikan kepada orang tua pasca pengambilan rapot tadi bahwa nanti anak-anak yang ini ada 4 anak ini perlu pendampingan khusus khususnya dalam kompetensi membaca. Nah, kira-kira dari kedua ini yang menjadi prioritas Ibu ke depannya apa nih Bu? Oke, yang tadi ya Bu, pojok prioritas baca dulu, ya? sama pojok baca sama komunikasi dengan orang tua yang paling mungkin dilakukan dalam waktu terdekat. Mungkin saya bikin pojok baca sih Bu, karena kan pojok baca komunikasi dulu, dengan orang tua ini masih nanti ketika pembagian rapot, dan itu sebenarnya udah telat sih, karena kan mereka pasti udah mau naik kelas 3. Jadi mungkin usaha terdekat yang ingin saya lakukan itu membuat pojok baca sih saat itu. Dalam membuat pojok baca ini kan sebenarnya dibilang sulit, tapi gampang dikatakan sulit ya Bu ya, karena sudah berpengalaman ya. Itu Bu. Iya, jadi kira-kira nih strateginya Bu Teli dalam mencapai keberhasilan membuat pojok baca ini apa nih Bu? Jadi tertarik juga dari strategi dari Bu Teli apa? Kalau dari strategi untuk kemampuan membaca si anak mungkin ya Bu, mungkin di sini saya bisa mengajak anak-anak saya membuat kesepakatan mungkin ya. Misalnya dalam 1 hari minimal mereka membaca selama 15 menit. Mereka boleh memilih buku cerita yang ada tersedia di pojok baca itu secara bebas, tergantung minat mereka. Saya beri kebebasan lah seperti itu, minimal sehari 15 menit. Itu yang strategi mungkin yang ingin saya lakukan nanti biar di awal pembelajaran atau di istirahat atau di akhir, di mana waktunya? Ibaratnya di waktu senggang lah Bu, ketika saya belum mulai ngajar, mereka bisa baca. Mereka bebas juga Bu memilih waktu. Dan mungkin juga saya pengen ini sih Bu, bikin kesepakatan juga untuk dalam hal bukan kemampuan membaca, dalam hal menjaga pojok bacanya ini agar bisa konsisten. Karena tahu lah Bu, anak kelas 2 itu kan, anak SMP, anak punya BL saya SMP kayaknya masih kesulitan untuk diarahkan apalagi anak-anak saya BL. Jadi mungkin saya bikin juga ya, mungkin mau ngajak anak saya itu bikin keyakinan untuk saling menjaga ya, menjaga buku-buku, kerapian buku. Jadi kayak setelah membaca silahkan simpan
buku dengan rapi dan buku tidak boleh dibawa pulang, misalnya seperti itu. Seperti itu sih biasa. Jadi ada tadi itu membaca 15 menit per hari sama bikin apa ya, aturan lah ya, mungkin keyakinan untuk jadi, ke aturannya itu, ke pojok bacanya itu, Bu. Jadi mungkin cara mengantisipasi agar rencana ibu ini tidak menjadi gangguan lah, itu tadi memberikan sebuah keyakinan bahwa dalam menjaga konsistensi pojok baca itu ya tetap harus ada gitu ya. Jadi ada kayak kesepakatan dulu lah sama anak ya. Nah, kira-kira Bu, dari rencana tadi, komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan terhadap rencana tadi itu? Komitmennya yang pasti, insya Allah saya mau wujudkan sih Bu. Selain saya memberikan latihan membaca terus menerus sampai kapan, pokoknya sampai anak itu masih tanggung jawab saya akan, memang belum bisa baca misalnya, saya tetap kasih mereka latihan baca terus, dan saya pengen wujudkan itu tadi Bu, pojok baca tadi itu. Pantang menyerah ya Bu ya, pokoknya demi anak. Apapun betul, karena anak-anak. Ya, karena semakin tinggi tingkat mereka itu semakin berat sebenarnya nantinya tantangan mereka. Karena kalau misalnya tingkat ini belum mereka terselesaikan, gimana lagi ke depannya Bu ya? Nah itu dia Bu, makanya kalau kuncinya kayaknya semua pembelajaran itu, Bu Elsa setuju nggak sama saya? Kayaknya tuh di membaca, mau matematika sekalipun, kalau anak pembacanya belum benar, mereka sulit memahami materi itu kan Bu. Karena memang kalau di dalam bahasa Indonesia itu memang keterampilan dasar itu adalah membaca dan menulis. Karena dua ini sepertinya everlasting lah ya, sampai kapanpun itu memang diperlukan gitu kan, setiap mata pelajaran. Manusia itu jantungnya mungkin ya Bu. Iya betul Ibu, kalau anak itu makanya sampai saat ini pun tetap digalakkan namanya literasi, membaca. Kemudian Bu, kira-kira dari komitmen tadi kita sudah Ibu sampaikan bahwa komitmennya Ibu terhadap rencana. Siapa nih yang akan Ibu ajak bekerja sama dalam membantu Ibu agar komitmen ini tetap terjaga? Kalau siapanya mungkin saya pengen ini sih, pasti komunikasi dengan kepala sekolah dulu ya Bu, karena segala apapun tindakan yang saya buat di kelas ataupun bersama anak-anak, pasti paling tidak kepala sekolah walaupun tidak bisa berbuat banyak, paling tidak merestui ya. Merestui, mengizinkan, terus mensupport lah, yang pasti harapannya saya disupport, karena ini juga untuk kemajuan sekolah gitu kan Bu. Dan pengennya sih kalau bisa rekan sejawat saya, guru-guru yang lain yang mungkin mengalami kesulitan, walaupun saya yakin Bu kelas tinggi sekalipun masih ada yang kesulitan membaca, jadi mungkin saya bisa sharing-sharing lah bersama rekan-rekan sejawat saya. Jadi pengen ngajak juga sih rekan sejawat saya, biar yuk sama-sama kita nih biar meningkatkan kemampuan baca anak kita, itu sih Bu rencananya. Di tentunya koordinasi kepala sekolah, karena ya kita minta izinlah dulu bahwa kelas ini mau saya ubek-ubek nih. Tapi ubek-ubeknya dalam keadaan yang dalam arti yang positif, demi kemajuan anak dalam menggalakkan literasi tadi dengan meningkatkan kemampuan membaca untuk anak-anak yang memang di bawah rata-rata dalam konteks membaca tadi ya Bu ya. Tentu saja dengan memang rekan sejawat juga memang sebenarnya memang harus, karena memang kalau tidak hanya kita sendiri Ibu, memang susah, kewalahan Ibu, karena pengalaman tuh kewalahan sekali kalau hanya sendiri itu. Belum lagi kawan tuh mungkin yang underestimate kita gitu Bu. Jadi kayaknya berpikirnya ya udah silahkanlah urus sendiri, itu sangat membuat jadi kendala juga buat saya gitu. Harapannya sih didukung juga. Gitu ya Bu ya, memang iya. Setelah Ibu tadi sudah menyampaikan dengan siapa akan Ibu bekerja sama, nah kira-kira dari keseluruhan sesi kita tadi berbincang-bincang tadi, Ibu tindak lanjut apa dari sesi coaching ini? Apa yang Ibu simpulkan dari keseluruhan tadi Ibu? Saya mau ngucapin makasih banyak loh Bu Elsa, karena Bu Elsa tuh kayak udah memberi pencerahan. Awalnya tuh saya palingan ya udahlah latih baca aja lah sama anak-anak, kayaknya udah cukup lah. Ternyata setelah saya jalanin itu belum bisa juga membantu mereka biar lancar baca. Mungkin ya tadi akhirnya saya dapatin solusi, bikin pojok baca, terus mungkin komunikasi dengan orang tua
tapi prioritas saya yang terdekat itu tadi baca. Wajib baca ya. Iya. Makasih banyak ya Bu Elsa ya waktunya. Baik Ibu, Udah bantu sama-sama saya. Bu Teli. Jangan Ya, Bu kapok ya Bu Teli. Elsa. Iya, ini pun dari masalah Bu Teli ini menjadi sebuah pembelajaran juga sih kepada saya, bahwa apalagi saya ini kan buku bahasa Indonesia yang menjadi sebagai tonggak nih, namanya membaca, menulis itu kan memang dasarnya itu memang di pembelajaran bahasa Indonesia nih. Iya. Jadi jadi terinspirasi juga bahwa anak-anak yang kurang dalam membaca ini juga kita berikan pendampingan khusus. Tadi Ibu berikan di waktu khusus ya, di setelah pembelajaran berikan pendampingan, itu juga menjadi nantinya mungkin menjadi inspirasi saya. Betul juga kata Bu Eri ini, bahwa boleh juga kita terapkan untuk anak-anak yang buat semacam ekstra kelas lah ya untuk anak ini. Nah, terima kasih juga Bu Eri menjadi sebuah pengalaman juga, menjadi inspirasi saya. Wah, luar biasa. Terima Makasih kasih banyak Bu. Bu Elsa ya. Ya Bu, sama-sama Ibu. Udah selesai ya? Ya, Ya. Ini kan saya sebagai pengamat dari. Jadi dari penampilan tadi itu luar biasa, sangat bagus sekali Bu. Dari Bu Elsa-nya selaku coaching dan Bu Teli juga coaching tadi merasa sangat nyaman ya dari pertanyaan-pertanyaannya. Yang terpenting tadi dari Bu Elsa sudah menerapkan 3 kompetensi coaching tadi. Yang pertama present, Bu Elsa sudah bisa hadir penuh tadi. Kalau saya lihat ya dari hadir penuh tadi, sehingga Bu Elsa bisa mendengarkan aktif apa saja yang disampaikan oleh coachnya tadi. Coachnya banyak menyampaikan cerita-cerita masalah dia. Bu Elsa tetap fokus tadi, dan yang terpenting di sini pertanyaan-pertanyaan Bu Elsa itu sangat berbobot tadi kan, nanyakan peluang, kumpulan, sehingga Bu Teli tadi juga bisa mencari sendiri solusi yang ditawarkan. Alurnya tadi, untuk alur itu menurut saya udah sangat jelas. Tadi udah ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Secara garis besar ini sangat luar biasa, sangat bagus Bu. Mungkin itu saja. Satu lagi harapannya mungkin ini nanti kita sama-sama bisa menerapkan coaching nanti di sekolah. Ini jadi penambahan ilmu pengetahuan baru lah buat kita bersama. Mungkin itu Bu, terima kasih. terima kasih Pak Indra. Iya. Terima kasih banyak buat Pak Indra, buat Bu Elsa waktunya. Terima kasih Bu Teli, luar biasa Bu Teli. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Indra dan Pak Jais. Oke, Ibu. Oke, saya di sini Ibu Teli selaku pengamat ya, jalannya coaching yang akan dilakukan oleh Pak Indra dan Pak Jais. Di sini Pak Jais sebagai coachnya dan Pak Indra sebagai coachingnya ya Pak Indra ya. Nah, di sini saya mengharapkan nih Pak Jais nanti pada saat coaching, Pak Jais ini bisa menyampaikan kompetensi inti coaching itu sendiri, yaitu ada present, mendengarkan dengan aktif, terus Pak Jais juga bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada si coaching ataupun Pak Indra di sini ya Pak Jais ya. Dan harapan saya semua alur ceritanya dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab itu bisa Pak Jais gali lebih dalam lagi dari Pak Indra ya Pak Jais ya. Oke, Semoga bisa. ya. Semoga bisa ya. Ya, semoga. Harapannya harus bisa ya Pak Jais ya. Oke, kita langsung mulai saja ya Pak Jais ya. Silakan Pak Jais dan Pak Indra, saya berikan kesempatannya. Saya izin mute ya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Jais. Waalaikumsalam Pak Indra. Boleh minta waktunya? Enggak Pak Jais, saya ini ada sedikit masalah nih Pak Jais. Ada yang pengen saya ceritakan Pak Jais. Boleh Pak Jais, minta waktunya. Kurang jelas Pak, suaranya Pak. Matikan kamera. Saya matikan kamera Pak, biar ini. Oh iya Pak, boleh Pak, boleh Pak. Jadi Pak. gimana ini Pak? Masalah apa ini? Ini nih Pak, saya ini bingung nih Pak tentang siswa nih di kelas saya nih. Jadi kebanyakan siswa tuh
kayak malas-malasan nih Pak, ngerjakan tugas, dikasih tugas gurunya dia malas, dikasih perintah kayak nggak mau acu tak acu. Itu Pak, bingung saya nih Pak. Iya, sebelumnya kalau boleh tahu Pak Indra ini ngajar di kelas berapa, di jurusan apa Pak? Saya nih akuntansi Pak, di kelas 11, 12 sama 10. Saya ngajar di Jadi yang Bapak masalahkan ini yang di kelas berapa Pak? kelas 10 Pak, 10-11 rata-rata Pak. Jadi setelah dari kegiatan ini kira-kira apa yang ingin Bapak dapat dari kegiatan Bapak dari saya ini, dari kegiatan kita ini? Saya tuh pengen itu saya nemukan ada kayak solusi lah Pak dari pembicaraan saya sama Bapak nih. Saya nanti tahu nih Pak apa solusinya, apa rencana yang pengen saya buat nih Pak. Kira-kira gitu Pak. Kedepannya ya. Jadi masalah yang Bapak hadapi detailnya seperti apa Pak? Kalau boleh Bapak ceritakan. Jadi kayak gini Pak, guru kayak saya ngasih tugas itu nggak dikerjakan cuma beberapa orang, dari 30 cuma paling sebagian 15, 16 orang, sebagiannya enggak. Terus diminta kayak disuruh buat laporan ya, itu paling cuma 2-3 orang yang ngerjakan kayak gitu Pak. Jadi kira-kira menurut Bapak ini apa kendala, apa penyebab sehingga mereka bisa seperti itu Pak? Apakah Bapak sudah menganalisis apa penyebab dari permasalahan ini Pak? Kalau menurut saya itu kira-kira itu emang karakter siswanya Pak. Itu menurut saya itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi saya nih Pak yang ngajarnya atau tugas yang saya berikan terlalu berat atau pelajaran saya itu tidak menarik. Nah mungkin itu Pak yang bisa saya kira-kira itu Pak. Jadi ada 3 hal ya Pak menurut Bapak tadi. Ya. Terus apa kira-kira solusi untuk Bapak ke depan supaya anak-anak lebih tertarik lagi dengan pembelajaran Bapak, lebih tertarik lagi dengan mengikuti kegiatan pembelajaran yang Bapak berikan? Kira-kira ada rencana enggak Pak? Itu Pak, rencana saya tuh pengen ini Pak, pengen buat kayak asesmen gitu lah Pak, diagnostik. Saya pengen tahu dulu karakter siswanya, saya itu seperti apa. Apakah memang tidak cocok medianya atau karakter pembelajarannya tidak sesuai dengan karakter murid, atau memang saya yang harus memang berubah cara ngajarnya, modelnya atau sebagainya Pak. Jadi seperti itu Pak. Sebelumnya apakah Bapak sudah membuat kesepakatan kelas di waktu sebelum Bapak ngajar itu? Kesepakatan kelas belum Pak, tapi kesepakatan dalam kontrak belajar di awal tahun pasti Pak. Saya buat setiap siswa, saya minta nyampaikan saran, kita buat kontrak belajar seperti itu Pak. Karena itu bukan kelas saya sih Pak, bukan kelas, maksudnya bukan saya wali kelasnya Pak. Jadi seperti itu Pak. Begitu ya. Yeah. Jadi selain rencana Bapak yang 2 tadi, apakah masih ada lagi rencana Bapak supaya anak aktif dalam pembelajaran? Saya juga pengen melibatkan ini Pak, melibatkan guru BK, wali kelasnya, mungkin komunikasi Pak nanti gimana sih, atau dengan guru lain juga Pak, mungkin sama juga yang dihadapi seperti itu. Saya pengen tahu juga apa masalahnya sama atau mereka juga ada solusi seperti itu Pak. Jadi rencana ke depan ya, aksi nyata seperti apa itu Pak, selain tindakan nyata yang ingin Bapak ke murid itu supaya anak mau mengikuti pembelajaran Bapak, yang kegiatan yang apa yang Bapak ingin?
mungkin dalam waktu dekat nih Pak, menurut saya harus buat asesmen Pak. Saya mungkin bisa buat pertanyaan-tanyaan di Google Form, baru saya share tuh ke siswa, saya minta ngisinya, nanti saya coba pelajari dulu, analisis dulu datanya, karakter siswa saya kayak apa sih, atau saya lihat lagi Pak dari data yang ada tuh, apakah memang media pembelajaran saya yang saya pakai selama ini tidak menarik, tidak sesuai, tidak cocok atau gimana, atau yang tadi, yang ketiga Pak, saya memang perlu melibatkan guru BK atau wakil kesiswaan untuk menanamkan kedisiplinan dan sebagainya, gitu Pak. Ya, kalau boleh tahu Bapak sudah lama ke ngajar di sekolah tersebut Pak? Sudah berapa tahun? Sudah 7 tahun. Sudah sedikit banyak sudah mengenal karakter anak di daerah Bapak ngajar situ ya? Iya, alhamdulillah sudah Pak. Cuma kan tiap tahun kan beda-beda Pak. Artinya kan siswanya biasa tahun ini kebanyakan dari daerah ini, daerah Sukadana. Tahun berikutnya dari luar Pak, itu beda-beda. Jadi menurut pengamatan Pak Indra, ini kira-kira keaktifan ajar siswa untuk mengikuti pembelajaran Bapak ini, kalau diukur dari 1 sampai 10 kira-kira berapa keaktifan siswa? Kalau sekarang ini menurut saya masih sekitar 6 lah Pak, 6 mendekati 7 baru segitu Pak mereka. Jadi harapan Bapak setelah jalan keluar yang Bapak ini, harapan Bapak sampai ini. Harapan saya tuh pengennya lebih baik Pak, kalau bisa nilainya maksimal, walaupun mungkin ada memang yang harus beberapa orang mungkin ada bimbingan lebih Pak, tapi harapan saya ya maksimal Pak, motivasinya dalam belajar dan perubahannya nanti dalam mengerjakan tugas itu Pak. Sebelumnya apakah Bapak pernah berkomunikasi dengan kepala sekolah atau dengan rekan lain mengenai keaktifan belajar di siswa Bapak itu? Apakah sebelumnya Bapak sudah mengadakan komunikasi Pak? Sudah Pak, pernah, cuma ya itu belum saya tindak lanjuti. Mungkin ini nanti saya juga harus menindaklanjuti lagi Pak. Mungkin kemarin cuma ngobrol-ngobrol biasa sama guru dan kepala sekolah, mungkin nanti saya buat rencana yang aksi yang nyata lagi. Saya buat program untuk mengatasi masalah yang tadi Pak. Jadi tadi kira-kira siapa saja Pak yang Bapak libatkan dalam rencana aksi Bapak ini? Ini banyak Pak, yang jelas seluruh warga sekolah, bisa guru BK, wali kelas, guru mapel, kepala sekolah. Mungkin nanti kalau memang perlu, menurut saya juga bisa minta bantuan atau mendatangkan orang tua wali Pak, untuk dapat mencari solusi bersama, itu kalau memang diperlukan Pak. Kalau boleh tahu, apakah Bapak sudah pernah disupervisi oleh kepala sekolah Pak? Sudah Pak, itu jadi program tahunan Pak. Iya. Waktu yang terakhir supervisi, apa hasil dari kegiatan supervisi pembelajaran Pak? Apakah pembelajaran yang Bapak lakukan itu sudah optimal? Kalau dari supervisi itu kan Pak, karena kita sudah supervisi dan persiapan dan sebagainya, itu nilainya alhamdulillah Pak dari kepala sekolah itu sangat baik Pak dari proses supervisi. Tapi kan ini hasilnya nanti jangka panjang, yang itu yang saya lihat Pak, penurunan dari motivasi siswanya Pak dalam mengerjakan tugas, begitu Pak. Baik, tapi kan karakter anaknya yang berubah saja setiap tahun berarti ya. Iya Pak Indra, dari kegiatan ini Pak Indra sudah menemukan solusi untuk kedepannya mengenai masalah pembelajaran Bapak ini?
Ya, alhamdulillah Pak. Dari pembicaraan saya dengan Pak Jais nih, dari pertanyaan-pertanyaan Pak Jais, saya mendapatkan banyak gambaran Pak, solusi tentang tindakan saya yang kedepannya. Bagaimana cara saya mungkin dapat mengatasi masalah yang tadi yang saya ceritakan di awal. Iya. Begini Pak, saya pun nanti akan ini mendengarkan kabar-kabar baik tentang perkembangan keaktifan pembelajaran anak siswa Bapak, keaktifan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran Bapak, ya Pak? Ya, siapa nanti saya kabari Pak tentang perkembangannya Pak. Ya, semoga kedepannya Bapak bisa lebih meminimalisir kenakalan anak waktu pembelajaran Bapak, dan semoga apa yang Bapak ini kedepannya bisa lebih baik Pak ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jais atas waktunya. Ya, terima kasih juga sama-sama Pak. Ya Pak, izin Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, tepuk tangan dulu kali ya buat kita semua. Udah selesai, luar biasa sekali ya. Di sini saya mengamati awalnya perjalanan coaching ya. Pak Jais boleh di on-kan lagi camnya Pak, nggak apa-apa. Nanti kan mungkin Bapak bisa sambil mengamati juga ya Pak. Kalau saya lihat di sini untuk kompetensi inti coachingnya ini sudah terlihat ya, sudah sangat terlihat dari risetnya. Pak Jais meskipun terkendala dengan sinyal, Pak Jais itu membuktikan presensnya Pak Jais itu dengan merespon apa yang disampaikan Pak Indra dengan baik dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Itu yang saya tangkap dari proses coaching pada kesempatan kali ini. Kemudian Pak Jais juga sangat mendengarkan secara aktif, dan Pak Jais juga sudah memberikan pertanyaan yang sangat berbobot kepada Pak Indra. Terus alur cerita yang disampaikan Pak Jais juga sudah sangat jelas. Awalnya Pak Jais menanyakan tujuan dari pertemuan ini, kemudian Pak Jais mencoba menggali ataupun mengidentifikasi apa sih yang sedang dialami oleh Pak Indra. Kemudian juga Pak Jais menanyakan rencana Pak Indra ke depannya bagaimana dan bentuk tanggung jawabnya ya Pak Jais dan Pak Indra ya. Kemudian di sini saya juga melihat Pak Indra merasa nyaman dengan di-coach oleh Pak Jais, bisa menyampaikan dengan dengan natural apa sih yang menjadi kendala yang dihadapi oleh Pak Indra itu sendiri. Oke, saya kira itu hasil pengamatan yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Keren Pak Jais. Pak Jais keren loh, walaupun sinyalnya agak tapi luar biasa. Terima kasih Pak Jais waktunya.